Selama 2 jam lebih pemirsa kita menyimak debat Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 2 Joko Widodo. Bagaimana debat berlangsung? Saya bersama pemimpin redaksi Berita 1 News Channel Don Bosco Salamun. Bang Don, di sesi kedua ini tampaknya ada kejutan. Ini lebih menarik, lebih seru, dan lebih panas dari debat yang pertama. Padahal tanpa cawapres. Tanpa cawapres. Kalau kita lihat kali ini, diksi maupun gestur, itu ada beberapa bagian yang menarik. Gitu. Walaupun dari segmen pertama, kedua, dan ketiga, ini terlambat panasnya ya. Terlambat panas. Tapi para capres ini agak mesin diesel begitu ya? Iya, seperti mesin diesel. Tetapi kita bisa lihat, menurut saya kasih catatan. Prabowo kali ini diksinya jauh lebih kuat dari debatnya ketika pertama. Lepas dari substansinya, tentu saya tidak mau masuk dalam substansi, tapi diksinya oke. Termasuk tentu Jokowi. Sekali lagi tentu baru di segmen, setelah segmen 3 baru lebih panas kalau Anda lihat tadi. Iya. Kalau Prabowo diksinya lebih bagus dibandingkan debat pertama, Jokowi juga begitu. Artinya dua-dua capres ini lebih baik performanya. Saya sulit menentukan siapa yang lebih unggul dari segi diksi maupun gestur. Karena pada satu saat Jokowi datang dengan kartu sehat dan kartu pintar. Dalam pengertian bahasa tubuh memperlihatkan itu adalah sebuah cara menyampaikan pesan yang kuat kepada publik. Sama seperti ketika Prabowo mendatangi Jokowi ketika dia menyetujui gagasan industri kreatif. Dia mengendorse ekonomi kreatif. Saya ingat waktu di Bali ketika KTT APEC kemarin. Memang pertanyaan ini menarik karena ekonomi kreatif itu adalah ekonomi masa depan. Presiden Korea pada waktu itu dia bilang ekonomi kreatif itu batasnya adalah langit. Jadi memang ini menjadi salah satu sumber kekuatan di masa depan. Dan Prabowo mengendorse itu lalu kemudian mendatangi Jokowi, itu adalah gestur yang menurut saya bisa macam-macam diinterpretasikan, tapi saya bisa melihat bahwa ini gestur yang menurut saya positif. Nah, kalau Abang katakan tadi sulit ini untuk membandingkan mana bahasa tubuh dan diksi yang lebih baik, apakah kemudian kita bisa bilang debat kedua ini draw? Seri saya antara bisa kedua mengatakan draw, tetapi penonton silakan mengambil keputusan sendiri-sendiri. Mereka sudah bisa melihat, mereka bisa menyaksikan bahasa tubuh, mereka sudah mendengar apa yang dikatakan, mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang mereka akan memilih siapa. Bang, kalau flow debat ini kan ada sedikit perbedaan dibandingkan debat pertama. Di debat pertama itu hanya satu segmen bertanya antar capres begitu. Nah, ini 2 segmen. Apakah kemudian 2 segmen ini lebih menunjukkan bagaimana potensi, capability dan kemampuan masing-masing capres terhadap isu yang dibawa? Itu menariknya karena kemudian Q&A di antara keduanya lalu kemudian saling mengkritisi waktu lebih banyak. Kita bisa lihat kesiapan mereka berdua sebetulnya seperti apa. Yang menarik untuk saya adalah bahwa cara bertanya, kalau lihat substansi pertanyaan, mereka saling menjebak sebetulnya. Saling menjebak. Anda lihat Jokowi menanyakan kepada Prabowo tentang masalah-masalah daerah. Masalah mikro. DAU sama DAK atau kemudian, DAK. Lalu kemudian satu lagi tadi TPID. Itu adalah pertanyaan yang mengandaikan bahwa Pak Prabowo tidak memahami hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah daerah. Tetapi di sisi yang lain menarik juga bahwa Prabowo menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah global kepada Jokowi. Itu mengandaikan bahwa Jokowi dianggap tidak memahami masalah-masalah global. Maka pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia di tengah-tengah ekonomi global, bagaimana nanti free trade ASEAN dan seterusnya. Ini hal-hal yang menarik. Saya kira jawaban-jawabannya saya tidak dalam posisi untuk mengambil kesimpulan. Penonton silakan mengambil kesimpulan sendiri. Artinya Abang melihat bahwa strategi yang dilakukan oleh kedua kubu sama, yaitu saling menjebak lawan dengan memberikan pertanyaan yang dianggap tidak dikuasai oleh lawan. Saya menduga seperti itu. Jadi mereka tahu persis. Tapi kembali kita lihat, saya sebetulnya berpikir atau bertanya, nggak tahu penglihatan Rike, apakah Pak Prabowo tadi mengendorse Jokowi itu sebagai sesuatu yang spontan atau tidak gitu? Ini saat jawaban mengenai infrastruktur, jawaban bukan. Saya kira tadi jawaban tentang ekonomi kreatif. Kan tadi kan dikatakan saya setuju, saya tidak kali ini saya tidak terima nasihat tim saya gitu. Kira-kira bagaimana kalau kamu lihat itu? Nah, itu memang kelihatan tadi tidak terduga begitu Bang sebagai penonton. Tapi kemudian apakah kita berpikir itu memang betul-betul spontanitas dari seorang Prabowo Subianto? Apakah itu memang strategi yang sedemikian rapi juga
disusun oleh tim pemenangan dan Prabowo. Kalaupun itu menjadi strategi, itu dilakukan dan dilaksanakan Prabowo dengan sangat baik. Di dalam perdebatan, terutama di Amerika, kalau kamu baca tentang bagaimana para broadcaster melihat debat Presiden Amerika, ada satu syarat, orang harus move right. Jadi orang harus bergerak dengan cara yang benar. Nah sekarang tinggal bagaimana cara tadi itu bergerak benar atau tidak. Nah mana yang lebih optimal dilakukan? Move right itu oleh Prabowo kah atau Jokowi? Kalau di segmen yang kelima itu menurut saya Prabowo menggunakannya dengan cara yang benar. Pada segmen awal ketika Jokowi menunjukkan kartu tidak terlalu besar gerakannya. Tetapi menunjukkan itu, mau mengatakan saya sudah membuktikan ini gitu. Jadi saya tidak akan mengatakan akan, tetapi ini sudah di Jakarta atau apa. Lalu kemudian di seluruh Indonesia bisa juga seperti ini. Menurut saya itu pesan yang mau disampaikan. Tapi kelihatan kurang convincing. Saya rasa bukan soal kurang convincing, itu kembali kepada penilaian penonton. Saya sendiri tidak, karena itu pasti akan sangat relatif untuk mengatakan apakah itu convincing atau tidak. Kita mau menyampaikan beberapa catatan mungkin ya. Iya Bang. Catatan saya ya tentang debat kali ini pasti tadi sudah lebih menarik ya. Tetapi satu hal yang menurut saya fatal adalah bahwa kedua-duanya tidak berbahasa atau tidak berbicara kepada penonton. Itu menyia-nyiakan kekuatan audiovisual yang ditonton oleh puluhan juta pasang mata di seluruh Indonesia. Mereka bicara ke moderator, tapi mereka tidak tahu kemana kamera mereka bisa bicara. Kalau dia mau menekankan itu kepada penonton, itu menurut saya hal yang mereka sia-siakan. Karena kalau dia bicara, kan ini untuk penonton. Jadi dia juga harus sampaikan itu dan dia harus tahu kemana dia harus melihat ketika dia mau mengatakan itu kepada penonton. Nah, kali ini saya tidak lihat, mereka hanya bicara kepada moderator. Tentu mengandaikan bahwa itu kepada kita juga begitu. Ya, mungkin mereka lebih memfokuskan diri kepada para penonton di lokasi tempat berlangsungnya debat capres begitu. Iya, itu betul. Nah ini mungkin bisa menjadi catatan tim sukses juga Bang untuk debat ketiga hingga kelima. Bahwa berbicaralah hal-hal yang penting dan ditekankan kepada kamera. Itu betul. Rasanya mereka harus tahu itu. Mestinya mereka tanya di mana posisi kamera, kemudian harus saya ngomong kemana ketika saya mau mengatakan, you layak memilih saya. Ya, saya punya program begini, ini loh saya. Bang, tadi kan sebelum debat kan kita berbicara apakah akan ada gaya yang berubah dari para capres. Nah kalau kita lihat ini Bang, setelah debat, gaya apa yang kemudian terlihat berubah baik dari Jokowi dan juga Prabowo? Saya rasa begini ya, selalu muncul demam panggung di awal ya. Lalu kemudian, tapi kalau debat kedua kan menurut saya sudah mestinya lebih familiar gitu. Tapi kali ini tidak didampingi cawapres Bang, yang jam terbangnya lebih tinggi di pemerintahan. Tetapi yang terjadi adalah saya bisa memberi catatan, Prabowo lebih cair kali ini. Dan menurut saya gesturnya, walaupun untuk beberapa hal saya tidak tahu, silakan ambil kesimpulan, tapi bertepuk tangan untuk Jokowi itu bisa berarti bermacam-macam, bisa menarik simpati pendukung, bisa juga mengapil bahwa lawan bicara lebih bagus atau bagus begitu, layak. Ini soal sportivitas. Tapi apakah seperti itu, sekali lagi penonton punya kesimpulan sendiri kan? Ya, apakah kemudian itu menjadi bisa menarik simpati para pemilih yang masih undecided ataukah malah swing voters begitu? Nanti kita akan buktikan di tanggal 9 Juli begitu ya Bang ya. Nah, terus kemudian Bang, apalagi adakah catatan kemudian atau kritik yang seharusnya dilakukan oleh para capres ini di debat ketiga? Ya, saya kembali bersoal tentang dua hal. Pertama, moderator. Saya rasa sudah lebih hidup tadi moderatornya. Tetapi saya masih mengkritik kenapa harus dua pertanyaan yang harus diajukan sekaligus. Jadi selalu harus ada dua pertanyaan ke calon presiden. Kenapa tidak satu saja gitu sehingga kemudian bisa kita lihat kedalamannya. Kedua, kritik tentang panggung ya. Saya melihat panggung kita tuh jaraknya besar sekali antara dua kandidat. Di debat pertama juga jauh betul, seolah-olah takut saling berantem begitu. Yang tadi juga jauh sekali, padahal kalau ada nonton debat di Amerika, orang berdekatan begini gitu. Bahkan pada tahun 92 ada Ross Perot, ada George Bush, ada Clinton, bertiga begitu, berdekatan mereka. Memang saling mengeritik, tapi tidak akan berantem. Kita entah kenapa begitu jauh jaraknya,
Saya tidak tahu kekhawatiran pada apa, apakah soal blocking kamera dan seterusnya. Mungkin ingin menunjukkan grande juga Bang bahwa ini sebuah event nasional begitu. Baik, baik kalau begitu kita akan tunggu bagaimana kemudian ada 3 sisa sesi lagi yang akan dilakukan oleh mereka. Ya, kalau kita perlu kasih catatan bahwa memang debat atau pilpres kali ini lebih seru ya lewat debat dibandingkan tahun 2009 yang kita juga lakukan di tempat yang lama begitu. Kita tahu bahwa kali ini lebih seru dan mungkin karena betul hanya ada 2 orang yang bersaing ketat, lalu kemudian kita lihat ya kembali lagi konflik create drama, dan kita tunggu kali berikut mestinya lebih dramatis untuk kemudian bisa mempengaruhi pilihan pemilih. Publik. Iya. Baik. Kalau begitu, Bang Don, terima kasih atas bincang-bincangnya. Nanti kita akan tunggu bagaimana bagaimana hasilnya di pemilu presiden 9 Juli. Kita lihat juga reaksinya besok ya. Kita lihat juga ya di media sosial termasuk karena itu biasanya yang paling ramai duluan. Baik.